Padahal di dalam Al-Quran justru sholat orang ditolak gitu. Kalau seandainya inilah yang harus dipahami tadi. Sampai fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kenapa orang itu celaka dalam sholat? Nah ini. Jadi kan kita harus apa namanya cerdas ya, bagaimana memahami tentang makna sholat gitu kan tadi semua. Sholatnya saja tertolak. Maka siapa yang sholat? Siapa yang melakukan sholat? Nabi Muhammad bahkan ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Maka disitulah ya, bagaimana yang sholat maktubah? Ya bolehlah salat syariat gitu. Benar pada orang yang tahapan itu kan tadi semua. Tapi belum sampai kepada tujuan. Tetapi jangan sampai orang yang baru sholat maktubah sudah mengatakan orang yang nggak kelihatan sholat, dianggap nggak sholat. Apalagi sampai ada pernyataan bahwa orang yang berbuat baik, yang melakukan amal soleh, tapi tidak sholat, ditolak. Kata siapa? Sholat yang mana? Firulahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan anzi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Selamat pagi Pak De Suroto, ya Mas Ajis, ya semua teman, ya. Assalamualaikum ya malaikat zaman, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rijal, assalamualaikum ya Miftahul, assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir, assalamualaikum Syahiduna wa Mursiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kembali Allah mempercayakan nafas dan hidup kepada kita. Maka pada saat kita punya hidup, maka insya Allah hari ini hidup adalah lebih baik daripada mati, ya. Dan kalaupun apapun yang terjadi pada hari ini adalah segalanya yang terbaik, ya. Walaupun segala yang terbaik pada setiap orang belum tentu terbaik pada orang lain, sahabat. Karena hidup adalah tentang perjalanan, hidup adalah tentang proses, adalah bagaimana menyadari tentang arti kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan adalah merupakan sekolah, universitas untuk kita belajar, menimba ilmu dengan apa yang kita alami tadi semua. Ya, maka marilah kita terus adalah belajar sebagaimana baginda Nabi ada thalabul ilmi.
faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu sepanjang badan, ya. Dan marilah mulai sekarang belajar meniti ilmu ke dalam diri. Sahabat, pada pagi hari ini adalah kita syukuri pada Allah, ya, dan kita memohon pada Allah semoga kita dan juga saudara-saudara kita semuanya bahagia, ya. Kita telah dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Semua bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Dan marilah kita juga adalah memahami tentang hukum-hukum Allah, ya. Dan tidak ada yang salah dalam kehidupan, hanyalah proses belajar, ya. Yang sudah disyariat baik, ya, tapi harus naik. Yang sudah thariqat baik, tapi tidak harus naik. Yang sudah di hakikat lebih baik. Kemudian yang sudah di ma'rifat, ya, juga sama. Inilah yang kita perlihat dalam apa yang kita tonton dalam kehidupan, semuanya baik. Karena segalanya semuanya adalah af'al Allah. Dan af'al Allah itu semuanya baik, ya. Tetapi kitalah manusia yang memberi judul yang terkadang adalah menganggap tidak baik, tidak berkah, tidak. Itulah karena kita belum memahami tentang hukum-hukum Allah. Pada pagi hari ini tadi sesuai dengan, karena ada pertanyaan dan ada bahkan yang ngirimkan video ke Abah tentang dari ceramahnya adalah Ustadz Abdul Somad dan juga dari Ustadz Adi Hidayat, ya, yang berkaitan bahwa segala amal yang tidak dilakukan, yang tidak sholat adalah tertolak. Karena awwalu ma yuhasabu adalah yang awal dihisab adalah di akhirat adalah sholat. Nah, ini yang bertanya kepada Abah lebih dari 11 orang yang berkaitannya dengan hal yang demikian, ya sahabat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad tidak salah. Tetapi juga tidak boleh berhenti di situ. Itu maknanya sholat apa, sholat yang mana tadi semua. Ya, dan dari hadis yang disampaikan beliau juga tidak salah, dari hadis dari Abu Hurairah. Tapi juga kita tidak boleh berhenti di situ. Jadi sahabat, pada saat baginda Nabi, ya, dalam segala hal, maka kenapa yang disebut dengan hadis itu adalah ucapan Nabi, diam Nabi, dan perbuatan Nabi. Maka Nabi itu tidak akan perlakukan sama pada setiap kasus, sahabat. Maka jangan aneh kalau menemukan hadis kayaknya adalah seolah-olah ada kelihatan sama, ya. Tetapi kenapa pada waktu yang lain Nabi berkata berbeda? Bukan berbeda. Nabi bicara kepada orang yang berbeda dengan keadaan yang berbeda. Maka itulah dalam hadis itu ada asbabul wurud, ya. Kenapa Nabi itu membiarkan itu? Kenapa Nabi itu membolehkan itu? Kenapa Nabi itu melarang itu? Itu beda-beda kasusnya, ya. Maka disinilah adalah kedewasaan di dalam memahami setiap konteks hadis, dan demikian pula dengan tafsir Al-Quran, ya. Ya, karena Abah juga suka jelaskan ada tafsir mulkiyah, ya. Tafsir mulkiyah itu adalah tafsir yang berbicara tentang perilaku tubuh, ya, tentang sebenarnya perilaku tubuh adalah hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah pada diri kita. Maka tadi kalau dikaitkan dengan siapa yang sholat juga, sebenarnya banyak orang yang sekarang ini adalah belum sholat sebenarnya. Nah inilah maka hadis yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah bahwa yang awal dihisab itu adalah sholat. Nah, sholat yang mana tadi semua, dan segala amal adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat adalah maka mendirikan agama. Siapa yang tidak sholat merobohkan agama. Tapi sholat yang mana juga. Nah, jadi disinilah kita adalah maka hidup adalah proses belajar untuk kita memahami yang sebenar-benarnya sholat, ya. Bahkan kita mengerti firman Allah adalah hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ada sholat maktubah, ada sholatul daim,
ada sholatul wusta. Jadi jangan ada anggapan bahwa orang yang kelihatan tidak ruku dan sujud malah boleh kamu. Nah disinilah sesungguhnya maka kata Abah, marilah kita menjadi orang yang bijaksana dalam memandang segala perkara tadi semua ya. Jadi kalau seandainya dalilnya adalah yang dihitop itu siapa dalam hadis itu. Nah, misalnya bahwa orang yang tidak sholat itu tidak akan diterima. Nah inilah. Padahal di dalam Al-Quran justru sholat orang ditolak gitu. Kalau seandainya inilah yang harus dipahami tadi. Sampai fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kenapa orang itu celaka dalam sholat? Nah ini. Jadi kan kita harus cerdas ya, bagaimana memahami tentang makna sholat gitu kan tadi semua. Sholatnya saja tertolak. Maka siapa yang sholat? Siapa yang melakukan sholat? Nabi Muhammad bahkan ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Maka disitulah, ya bagaimana yang sholat maktubah? Ya bolehlah salat syariat. Gitu. Benar pada orang yang tahapan itu kan tadi semua. Tapi belum sampai kepada tujuan. Tetapi jangan sampai orang yang baru sholat maktubah sudah mengatakan orang yang nggak kelihatan sholat, dianggap nggak sholat. Apalagi sampai ada pernyataan bahwa orang yang berbuat baik, yang melakukan amal soleh, tapi tidak sholat, ditolak. Kata siapa? Sholat yang mana? Bahkan sholat kamu pun pada saat tidak melakukan perbuatan amal soleh, malah ditolak. Gitu loh. Berarti sekarang yang diminta oleh Allah itu amal solehnya apa sholatnya? Karena sholat itu amal hasanah. Yang diminta oleh Allah itu amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal yang dilakukan tapi sudah lillah billah, kamu sudah tidak merasa melakukan amal, itu amal soleh. Jadi bedakan amal tadi, ada amal soleh, ada amal hasanah. Kamu sholat, kamu puasa, itu amal soleh. Yang berkaitan dengan dirimu dan Tuhan, itu namanya amal hasanah. Tetapi amal yang dilakukan, yang berkaitan dengan orang lain, menolong orang lain, sodako, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Artinya menyenangkan makhluk Allah, itulah yang dituju oleh Allah. Nah, akhirnya kan berbenturan antara surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin dengan tadi hadis yang dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah yang disampaikan oleh Ustaz Uwas. Orang walaupun bagaimanapun amalnya gitu kan, Abah tadi ada videonya. Tapi kalau tidak sholat maka tertolak semuanya. Wah, gegabah itu. Padahal tujuan daripada hidup ini adalah untuk amal soleh. Bahkan orang yang sholat tidak melakukan amal soleh, fawailul lil musallin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Tuh. Orang yang mendustakan agama, membiarkan anak yatim, membiarkan adalah orang miskin, justru sholatnya ditolak. Nah, mari kita lihat satu hadis mengatakan apa dari sholat itu tiangnya agama. Tiada agama yang tidak sholat. Orang yang mendirikan sholat mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat adalah merusak agama. Tapi di ayat Qur'annya justru kebalik. Justru orang yang tidak melakukan amal soleh, yang tidak melakukan kebaikan kepada manusia adalah justru sholatnya ditolak. Berarti yang dimaksud oleh Allah tentang sholat itu apa? Maka sahabat dalam Al-Quran, kenapa sholat itu disandingkan dengan zakat? Jadi, ya, sandingkan dengan zakat karena sholat itu ada horizontal. Aqimis sholat wa ita'uz zakat. Aqimis sholat wa ita'uz zakat. Ya sholat, ya zakat. Ya. Jadi kalau seandainya maka sampai baginda Nabi bersabda, la sholat liman la zakatallah. Tidak ada sholat yang tidak ada sodakoh. Maka tadi sahabat, sesungguhnya dari mulai awal agama itu bukan tentang menyembah Tuhan. Tadi kenapa Tuhan harus disembah? Nah, karena ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan, maka jangan mudah. Walaupun konteks hadisnya begitu, tapi yang sholat yang mana? Karena sholat itu adalah wah luas maknanya. Sholat maktubah bagaimana? Sholatul wusta bagaimana? Sholatul daim bagaimana? Tadi semua. Justru orang yang sudah berbuat baik, amal soleh,
membantu orang dengan sodakohnya. Itu namanya mendirikan sholat sebenarnya. Dia sudah bukan pendusta agama, tapi justru orang yang jidatnya hitam di sini. Banyak sholat, tapi belum berbuat apa-apa kepada manusia. Itu belum sholat. Itulah yang Allah ancam. Tadi, siapa yang diancam oleh Allah dalam mereka yang membiarkan anak yatim dan orang miskin? Fawailul lil musallin, celaka sholatnya. Tuh, jangan dibalik. Tadi semua. Orang yang tidak berbuat baik, sholatnya nggak ada. Maka Nabi mengatakan, la sholat liman la zakata lah. Tadi semua. Tiada sholat bagi orang yang tidak zakat. Tidak ada hablum min Allah yang tidak ada hablum minan nas. Ini tentang, nah, maka itulah kenapa dalam Al-Quran, so lihat. Orang yang takwa adalah sedekah. Tadi. Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Nah, di sini dari firman yang pertama saja yang disebutkan dengan yang orang yang ingin kembali pada Allah itu yang sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tadi semua. Jadi tidak benar yang sampaikan UAS. Tadi semua, ya. Kalau seandainya tidak ada sholat, semua amal tertolak. Itu. Bahkan sebenarnya juga kalaupun sholat dan beramal soleh, tapi yang melakukan amal soleh itu bahkan juga tertolak sebenarnya. Kalau mau kita hukum-hukuman gitu loh. Maka tadi sesungguhnya yang harus dikuasai oleh manusia di awal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tadi semua. Ilmu nafi, ilmu yang adalah mentauhidkan Allah. Maka disinilah kalau kita menyaksikan daripada ya, pandangan orang itu kalau belum sempurna tauhidnya akan selalu memilih-milih makhluk, af'al makhluk. Padahal di dunia ini tidak ada satupun af'al yang bukan af'al Allah. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam tafsir ada mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Tafsir mulkiyah melihat perilaku jasad, melihat fi'il Allah pada jasad. Tafsir malakutiyah adalah untuk menyaksikan perilaku hati, torikot. Tafsir jabarutiyah untuk menyaksikan adalah bagaimana ainul basyirah tadi semua ya, melihat dengan mata pandangan batin dengan benar. Namun tafsir lahutiyah adalah sudah di situ sudah melihat Allah tadi semua ya. Maka juga sama menafsirkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Nah, siapa yang jadi ahlul kitab? Tadi semua. Nah, inilah orang-orang suka menganggap bahwa ahlul kitab langsung Kristen, Hindu, Kristen, Yahudi, ahlul kitab. Sekarang banyak orang Islam jadi ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang yang terjebak, ngajinya keluar, tapi tidak pernah ngaji ke dalam diri. Itu ahlul kitab. Jadi kalau begitu orang Islam juga bisa jadi ahlul kitab. Iya. Karena pada saat Quran itu bicara lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab itu bicara kepada orang Yahudi dan Nasrani yang sudah terjebak di situ. Tapi kalau seandainya hari ini ada Quran lain, pasti termasuk Islam di dalamnya. Karena sekarang banyak orang Islam terjebak pada kitab. Hanya ngomongin resep, tidak mau masak. Tadi semua. Padahal agama itu tentang perbuatan. Makanya al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh, menyaksikan asma Allah pada hati, menyaksikan sifat Allah pada ruh, menyaksikan syir Allah adalah pada zat Allah pada syirmu. Itu ya. Maka jangan mudah
Ya, karena Qur'annya justru kebalik dari hadis itu. Hadis itu tidak salah. Nabi konteksnya bicaranya waktu, maka asbabul wurudnya itu apa konteksnya? Ya, makanya yang dimaksud orang yang tidak melakukan sholat adalah merobohkan sholat. Sholat yang mana tadi? Padahal seluruh isi Al-Quran itu seluruh sholat, tapi intinya sholat itu justru adalah zakat. Artinya tujuan vertikal itu horizontal. Makanya kata tadi, tetap akhirnya kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat buat orang lain. Bukan yang banyak sholat. Justru orang yang tidak berbuat baik pada manusia itu belum sholat. Maka tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Akhirnya fawailul lil musallin. Makanya tadi dalam surat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Muhammadur Rasulullah adalah dia tidak suka dengan orang yang tertutup. Tadi semua. Tadi orang yang muda tadi mengatakan tidak sholat, tertolak. Orang tertutup itu. Tadi Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Dia ruku dan sujud. Banyak orang yang sekarang melakukan ruku dan sujud, tapi dia tidak ruku dan sujud. Buktinya apa? Kayak Abah bahas malam. Ternyata manusia ini belum ridho bertuhankan Allah. Buktinya manusia belum ridho bertuhankan Allah. Dia tidak mau mengembalikan hak Allah kepada Allah. Merasa wujud, merasa hidup. Nah ini yang tertolak. Maka tadi, tanpa ilmu nafe, tanpa ilmu tauhid dan ma'rifat, semua amal itu baru benar. Bukan karena amalnya itu. Tapi siapa yang beramal? Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Siapa yang beramal? Jangan salah. Ya. Dan itulah kenapa dalam puluhan ayat dalam Al-Quran, aqimis salat wa itauz zakat. Tadi semua. Bahkan orang khusyuk dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Itu enak. Qad, Allah mau kata diawali dengan qad. Qad aflaha, sudah pasti. Tadi sudah pasti untung. Sama tadi termasuk hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu hayya 'alal falah, marilah raih kemenangan, kebahagiaan. Nah, itulah maka kenapa orang sholat tapi tidak bahagia, pasti belum sholat. Tadi semua. Kenapa orang sholat tidak mau berbagi? Pasti belum sholat. Dan harusnya orang sholat itu tadi. Allah sudah mengundang tadi. Hayya 'alas sholah. Ayolah sholat. Yang mana sholat itu? Makanya kita harus pahami ada sholat syariat, ada sholat thariqat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Orang yang baru sholat syariat benar pada levelnya, tapi jangan berhenti. Itu saja. Jadi nggak usah menyalahkan orang yang sudah ma'rifat. Wah dia nggak kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan ke masjid. Tubuhnya sudah jadi masjid. Karena masjid innama ya'muru masajidallah. Ini baitullahnya. Makanya jangan salah menuduh. Tapi orang yang sudah berbuat baik.
Yang sudah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jelas sudah sholat itu. Tadi. Bagaimana Uwas berkata menggunakan hadis tadi? Uwas nggak ngerti bagaimana menggunakan hadis tadi. Hadis semua. Padahal hadis tadi kalau seandainya tidak benar memahaminya akan bentur dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hadis semua. Mau pegang yang mana? Hadis atau Quran? Harusnya hadis itu adalah menjabarkan Al-Quran. Dan hadis itu tidak boleh berseberangan dengan Al-Quran. Tapi yang harus dipahami oleh kalian hari ini, dari Nabi Muhammad sampai sekarang, udah hampir 1500 tahun, Bung. Maka hadis itu sudah banyak yang palsu. Ingat itu. Abah kasih tahu. 200 tahun setelah beliau baginda Nabi meninggal saja, zaman Banu Fatimiyah, udah 1 juta hadis palsu. Coba. Maka itulah kalau beragama hanya berdasarkan dalil tadi, ahlul kitab. Tadi yang disebut ahlul kitab itu tadi orang yang letterlek apa aja kata kitab. Itulah dulu Allah mengingatkan, menyampaikan pada Nabi Muhammad tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab tadi semua. Karena baik Jabur mau Taurat maupun Injil itu justru nggak pernah dibahas oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa. Kitab itu dibuat oleh mereka-mereka yang ingin menguasai, padahal sudah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Nah itu Allah menyebut ahlul kitab itu. Mereka yang menyusun seolah-olah itu adalah ajaran Isa pada Injil, seolah-olah itu adalah ajaran Musa pada Taurat. Padahal zaman Nabi Musa nggak pernah membahas Taurat. Nah, semua. Maka zaman Nabi Muhammad pun tidak pernah membahas Al-Quran. Hanya tubuh Nabi adalah sebagai Al-Quran, Al-Quranul apa namanya? Mubin, Al-Quran yang berjalan. Tubuhnya lah Al-Quran berbuat. Dengan perbuatan, ucapan, diamnya. Itulah tadi. Tubuhnya lah Al-Quran itu. Makanya tadi bisa jadi orang yang nggak kelihatan ruku dan sujud, tapi banyak berbuat baik. Itu justru sholat. Sahabat. Tapi orang yang tadi, yang sholatnya banyak tapi tidak rukaan sujada, nggak ruku dan sujud. Apa ruku dan sujud? Ridho, raditu billahi robba wabil islami dina. Belum Islam lagi. Jangan dikira Islam itu mudah. Islam itu kata Abah juga penghujung syariat Allah lah Islam itu. Islam itulah sesungguhnya keindahan. Tapi orang baru ngaku agama Islam. Itu. Nabi Ibrahim udah 100 tahun belum Islam. Ya. Sampai dia berkata, la syarika lahu. Nah itu baru Islam tuh. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin tuh. Baru Islam. Sementara Nabi Musa baru iman. Jadi iman dulu baru Islam. Islam itu adalah penghujung. Maka Islam itu aslama. Udah lebur berserah diri. Sudah habis. Sudahlah hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Sudah berpindah dari la ilaha illallah, la ma'budah illallah syariat ke la ilaha illallah, la maqsuda illallah tariqat, la ilaha illallah, la matluba illallah hakikat, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Sudah nyata fi'il Allah pada tubuhnya, sudah nyata asma Allah pada hatinya, sudah nggak kelihatan lagi. Nggak usah lagi nyebut-nyebut, maka dikirnya bukan lagi nyebut Allah, Allah, enggak, dengan rasa, merasakan hudur bersama Allah, itu sholat. Maka kenapa perintah sholat itu akimis sholat, bukan amilus sholat. Aqoma yukimu iqomatan itu bimana muta'adi, artinya bahwa apapun yang orang yang sudah hudur bersama Allah, kan dikir pun sama, dari zikir ma'agoplat itu yang sholat syariat, zikir ma'agoplatin, biar kelihatan dah, walaupun tadi, walaupun kamu belum hudur jangan ninggalkan, tadi semua ya, oh saya belum hudur nggak mau sholat jangan. La tatrukid dzikra, jangan kau tinggalkan dzikir, jangan kau tinggalkan sholat, walaupun kau belum hudur. Tapi jangan berhenti di situ, karena itu sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka mari belajar semua dengan baik, kan ada yang di TK, yang di SD, yang ada di SMP, kan semua proses belajar. Orang TK itu nggak salah. Ya, tapi orang TK jangan nyalahkan anak SD, karena orang SD pernah TK. Orang SD jangan nyalahkan SMP, orang SMP pernah SD. Ini kan sekarang ini orang TK nyalahkan orang-orang hakikat, ma'rifat. Aduh, inilah
persoalan tadi semua. Ya, kalau orang marifat tidak akan sedih disalahkan tadi semua. Maka kayak abah gini, apa udah nggak sedih dihina, dikafirkan, disyirikan, dimusyrikan, silakan tadi semua. Ya, tadi coba kamu akan hafal Al-Quran semua, nggak usah dihafalin, kamu akan hafal. Abah kayaknya hafal semua ayat itu, nggak tahu deh, muncul aja. Mau ngomongin apa, Qurannya juga mau berapa lembar juga bisa baca, karena Al-Quran itu sudah ditiupkan bersama dirimu. Orang sekarang malah ngapalin, padahal sebenarnya para sahabat itu nggak ngapalin Al-Quran. Karena Al-Quran itu pada saat ditiupkan ruh pada sahabat udah ada pada diri. Itulah maka ada ayat Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, jangan kau mendahului. Gitu. Kenapa sudah ada pada dirinya? Pada saat seolah-olah Jibril menyampaikan, Nabi Muhammad udah ngerti. Sahabat, ya marilah inilah proses belajar tanpa usah saling menyalahkan dan semua. Dan juga kepada ustadz-ustadz itu adalah marilah diberikan faham kepada masyarakat. Sholat yang mana? Yang tadi adalah karena sholat itu dia kata sholat sod lamta, sod sudah sidik belum, lamnya lati pun belum. Nah itu yang tertolak, yang kamu merasa sholat yang tertolak. Atau orang yang tadi melakukan ritual sholat tapi tadi membiarkan anak yatim dan orang miskin, itu pun gak sholat. Sampai kata Nabi, la sholat liman la zakatalah, tiada sholat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Maka itulah kenapa orang khusyuk dikaitkan dengan zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudah pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Bukan qad aflahal muslimun. Semua. Ya. Tapi mu'minun. Karena Nabi Musa baru sampai kepada tatanan sholat itu waktu Nabi Allah berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Kata apa? Sholat itu ya dzikir. Dzikir itu ya sholat. Dan dzikir itu ingat. Ingat itu adalah hanya terjadi kalau kamu sudah kenal. Kenal itu kalau sudah liko. Jangan-jangan yang kamu tuduh, wah orang itu berbuat banyak baik, kata Kang Uas, tapi nggak sholat, sia-sia. Orang itu udah tubuhnya udah jadi masjid, mas. Sampai Allah berkata yang disebut masjid, mas. Yang disebut masjid Allah itu bukan di luar dirimu. Baitul Mekah pun bukan masjid Allah. Innama ya'mur masjid Allah itu tubuhmu. Dia sudah jadi masjid. Tadi makanya masjid itu kan tempat sujud, itu tempat sujud. Nah, ininya udah sujud, rukaan sujada, tubuhnya udah sujud. Artinya sujud itu apa? Maka inilah ke waktu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, tuh sujud. Malaikat dan iblis saat itu suruh sujud pada Adam, bukan sujud sholat, sujud. Sudah mengabdi, sudah fana, menyerahkan. La hayyun la ilmu itu sujud. Itu raditu billahi rabbah, itu aku ridho bertuhankan Tuhan. Aku ridho dialah darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Aku ridho. Tadi ya, aku ridho. Maka tadi raditu billahi rabbah wabil Islam din. Kalau yang sudah ridho jadi Islam. Islam itu kalau sudah ridho beragama, bertuhankan Allah. Ridho hanya ada satu dalang. Khairihi dalang, wasyarihi dalang, doro wala naf'an, wala mautan, wala itu ridho. Raditu billahi rabbah. Sebenar-benarnya diriku adalah Adam, tidak ada. Tapi sebenar-benarnya yang ada hanya dia Allah al-wujud. Itu ridho. Jadi bukan sholatnya Mas Uas. Ya. Sholat, sodnya, sidik, lamnya, lati pun. Kalau nggak lati pun, tidak ada takwa. Ilmu ain lamim. Ainnya iliyin. Tidak ada derajat yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Tidak ada. Itulah dalam ilmu balaghah, seolah-olah
Tidak semua orang berilmu. Minkum itu pembatasan. Tidak semua orang berilmu. A'dhamu darajatan indallah. Tidak akan memiliki darajat. Tergantung. Ilmunya ainnya iliyin, syaratnya latifun lam. Barulah mim, mulk, kerajaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau yang berilmu kamu, yang sholat kamu, yang ibadah kamu, yang sodakoh kamu, nah inilah justru masuk yang ditolak. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ihlasi fiha. Itulah tadi. Lillah. Lillah itu bukan lil illah. Lillah itu bukan lil illah. Tapi kamu yang sholat, itu bukan sholat. Itulah tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wala kufar ruhama'u bainahum. Nah, cirinya orang yang sudah sholat itu tadi sedekah, zakat. Makanya aqimis sholat wa itauz zakat. Aqimis sholat wa itauz zakat. Waunya sambungkan sholat dan zakat. La sholat liman la zakatalah, kata Nabi. Nggak ada sholat. Nggak ada vertikal sama horizontal. Bukti tadi makanya malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih, siapa yang tidak berbuat baik pada manusia, maka itulah ciri takwa, sodakoh, ciri iman, sodakoh, bahkan iman yang sempurna. Bagaimana kita mengorbankan harta yang kita cintai tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, Allah menggunakan lan, menggunakan nun, bukan la, bukan tidak, bukan lam, tapi lan, menggunakan nun. Artinya apa? Tidak akan pernah, lan tanalul birra, tidak akan pernah kamu benar-benar menjadi sempurna iman dan takwamu hatta tunfiqu mimma sampai kau bisa mengorbankan harta yang kau cintai. Bukan umroh bolak-balik. Sudahkah kita tadi memberikan anak yatim? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apa kita masih bolak-balik umroh tapi pendusta agama? Agama itu tentang bagaimana kita ada ruhama'u bainahum. Tadi bagaimana mampu memandang kepada seluruh makhluk ini. Tadi kata apa? Makhluk ini tempat tagoyur semua. Untuk ujian kepada kita. Bagi orang-orang yang belum paham, ya tadi dia akan wak sholat, kafir, wak sholat, kafir. Justru malah Abah melihat hari ini, justru orang Korea, orang Jepang, tadi Hawking, tadi Newton, Kepler, Mendel, Archimedes, Aristoteles, tadi semua, ataupun siapapun, Kopernikus, udah pada sholat. Jack Ma sholat. Jack Ma sekarang konglomerat. Berapa ratus ribu, berapa puluh ribu manusia yang dikasih makan sama Jack Ma. Tadi semua. Kamu baru ungked-ungkedan. Tadi semua. Sodakoh sedikit, alladzina yunfiku. Sodakoh dikit aja masih nggak mau. Terus kamu menganggap orang itu dianggap ya karim. Kedangkalan dalam pemahaman agama. Kurang apa? Maka tadi, kalau membaca ayat demi ayat itu jangan dibenturkan. Jadi kalau ayat ini lihat asbabun nuzulnya apa. Oh ini hadis. Oh asbabul wurudnya apa. Bagaimana kaitan dengan ini? Oh ini Allah bicara, Rasulullah saat itu ngomong kesimpulan. Sama saja kayak sekarang, maaf saudara kita di Wahabi. Allah itu di langit. Kenapa? Nabi berkata kepada seorang siapa namanya itu, Zuhairiyah. Tadi di mana? Di mana Allah? Tadi semua. Kata Zuhairiyah di langit. Ya kata Nabi. Ya udahlah. Ya namanya juga baru masuk Islam pagi. Nah itu dijadikan dalil, kan celaka. Tadi padahal pada saat Nabi berkata, ma Allah, di mana Allah? Kepada Mu'ad, lain lagi jawabannya. Nah disinilah ini kadang-kadang orang menggunakan hadis seenaknya saja. Padahal digunakan oleh golongan mubtadi, baru masuk Islam 2 jam ditanya di mana Allah? Sama, ya udah. Nah, itu. Sama saja kan waktu Nabi kepada Siti Sumayyah. Pada saat Siti Sumayyah tadi paginya iman, sorenya dia. Bagaimana Abu Jahal menyiksa Siti Sumayyah menggunakan kuda, kakinya diikat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya belahlah tubuh Siti Sumayyah. Nabi apa berkata? Wahai Bilal, katakan Siti Sumayyah, mulutnya boleh berkata tidak iman pada Allah dan kepada diriku sebagai utusannya. Nah itu kita harus betul-betul bijaksana memahami. Namanya juga dalil tadi semua ya.
Disitulah kaidah mantek harus digunakan. Bukan dalil dipaksa ke akal. Akal yang baik yang harus mengontrol dalil. Nah inilah yang akhir zaman ini. Karena dalil dicocokkan. Begitu dia nggak baca hadis yang lain. Dia baca hadis yang lain. Apalagi hadis kan Abah sudah bahas tentang hadis. Wah, begitu luas hadis semua. Yang harus dipahami oleh kita semua, ya sahabat. Jadi Mas Arief ya dari video itu apa yang dikatakan Ustadz Uwas ya barangkali tidak menyalahkan beliau, barangkali juga konteksnya tergantung yang nanya juga. Ya kita juga tidak boleh syuudzon tadi semua ya. Tetapi dari potongan video itu mengatakan orang tidak sholat itu akan ditolak, salah ya. Tapi yang dimaksud adalah yang tidak, bahkan kamu benar pun sholatnya ditolak oleh Allah kalau yang sholat kamu. Nah itu kalau udah gitu kan tertolak juga Uwas itu oleh Allah tuh. Makanya tadi agama itu adalah tentang bagaimana kita proses belajar tadi semua ya. Bahkan di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan ada sholat adalah bagi orang yang sudah wassalatul qalbi, yang sudah sholatnya hati. Wassalatul qalbi bihayatil qalbi, yang sudah hidup hatinya tadi semua ya. Bila sautin wala qiyamin wala qu'udin fahuwa yukhatibullah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Bahkan orang yang semacam ini dikatakan oleh baginda Nabi al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Adalah mereka para wali itu sudah sholat di kuburnya sebagaimana mereka sholat dulu di rumahnya. Jadi sholat itu luas. Akan akimis sholat, akoma yukim ikomatan itu di mana mutaadi artinya seluruhnya waktu kamu sholat. Maka itulah tadi akim. Maka pilun amrinnya itu adalah akoma bukan kum. Kalau diartikan koma yakumu kiaman berarti artikan kum. Nah itulah yang sekarang orang yang penting berdiri, yang penting jidatnya nong-nong. Rukaan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan mencari doa Allah. Shimahum fi wujuhihim min asari sujud. Hanya mencari tapak sujud biar jidatnya hitam. Bukan itu asari sujud. Setelah sholat bagaimana sifat sayangmu, sifat maafmu. Bagaimana setelah sholat, bagaimana kamu bisa memaafkan orang. Bagaimana setelah sholat, bagaimana kamu adalah membantu orang. Itu sholat. Ya. Tolong kerjanya pakai tangan aja, nggak usah pakai mulut. Ya. Ya, tadi semua, ya. Mahe yang di dapur, tolong kerjanya pakai mulut, pakai tangan aja, nggak usah pakai mulut. Ya. Kalau hari Kamis itu ada yang masak, kadang-kadang heran perempuan itu suka nggak ngeh, orang itu sedang apa, ada apa di situ itu. Tadi semua, tadi semua. Itu namanya belum sholat juga tuh yang kayak gitu tuh, belum teposeliro. Belum mengerti situasi tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Sabul Qadir adalah tadi adalah sholat yang dimana dilakukan dengan hidupnya hati ya. Tadi bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin. Nah udah ada orang yang sudah di situ, maka jangan wah tapi dia banyak berbuat baik. Nah itulah memang tujuan sesungguhnya seluruh ibadah itu instrumen. Tujuannya tadi ruhama ubainahum ya. Bukan mencari bekas tapak sujud. Tapak sujud itu bukan di jidat, perbuatanmu. Lebih memaafkan, lebih sabar, lebih syukur, lebih menerima, banyak berbuat baik. Itu tadi ciri orang hijrah sodakoh, ciri orang takwa sodakoh, ciri orang iman sodakoh, semuanya. Ciri orang khusyuk sodakoh dan zakat. Jadi agama itu bukan tentang bagi Tuhan. Emang tujuannya kamu dia Tuhan itu perlu disembah sama kamu. Tadi semua. Tuhan itu sudah mulia sama kamu sembah. Tadi semua. Ya. Jadi tolong ya. Mari kita buat semua. Juga buat teman-teman. Sama-sama Ustadz. Ya. Kita jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai langsung. Bahwa tidak sholat. Nah. Akhirnya. Tadi semua orang hanya digorong ritual. Tapi tidak mau berbuat. Padahal Quran menjelaskan tentang ruhama ubainahum tadi. Bahkan orang yang mendustakan anak yatim dan orang miskin, sholatnya aja nggak diterima. Tuh kan, berarti sebenarnya yang bukan sholat itu tujuannya. Bagaimana kamu ruhama ubainahum?
Bagaimana kamu adalah berbuat baik tadi semua, ya. Maka tadi orang itu dalam Al-Quran ada kata Abah juga, ada amal soleh, ada amal hasanah. Banyak orang sekarang melakukan amal hasanah, baca Quran, one day, amal hasanah. Tapi tangannya masih pelit, bahil, tidak mau berbagi. Padahal semuanya ya tentang yadullahi fawqa aydihim. Al yadul ulya khairun min yadul, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Berbuat baik. Ya. Ngajakeun bener-bener semua, ya. Ini tentang berbuat baik, tentang memaafkan sahabat. Jadi, ya. Jadi menurut Abah, jadi mungkin aja. Maka tadi kenapa ya? Ya sholat maktubahnya kita benerin tadi semua, ya. Karena kalau menurut Abah sih memang harusnya dipadukan ya semuanya. Maka tubuhmu kata Abah sholat maktubah, bukan kamu melakukan sholat. Maka lillah itu bukan lil illah, tetapi adalah kamu menyaksikan fi'il Allah. Allah yang sholat. Karena tadi pada saat tubuhmu gerak, kan sebetulnya kamu tidak akan ada gerak kecuali kamu sedang wahuwa ma'akum bersama dalang. Tak satupun wayang satu peti punya suara dan punya gerak kecuali pada saat dia wahuwa ma'akum, live bersama dalang. Nah, sholat itu kamu merasakan live bersama dalang untuk melihat fi'ilnya pada tubuhmu, untuk melihat asmanya di hatimu, untuk melihat sifatnya di ruhmu, dan merasakan zatnya pada sirmu dari semua. Ya, itu saja. Nah, kemudian karena sudah muncul ahsin kama ahsanallah tadi, tahollaku bi'alakillah, muncullah sifat Allah pada tubuh. Pemaaf, penyayang, dari semua. Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim. Tadi, Rahman, Rahim, semua. Muhaimin, Salah, semua, ya. Bahkan Goni, Mugni, Rozak, Fatah. Itulah tujuan daripada kita dalam melakukan instrumen rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Tahollaku bi ahlakillah. Dan akhlak Allah itu adalah berbuat baik kepada makhluk. Bagaimana menyayangi makhluk. Itu saja tadi semua. Nih, kalau kalian, maka tadi Imam Ghazali memilihkan ijtinab dan ihtisab. Kalau ada orang berbuat baik, tapi dia tidak mampu melakukan ketaatan secara ritual, orang ini lebih selamat, kata Imam Ghazali. Daripada orang melakukan ritual, tapi tidak bisa berbuat baik, maka kalau seandainya diadukkan, maka Imam Ghazali lebih memilih orang yang berbuat baik walaupun tidak sholat. Tidak ada amal. Jangan dibentur. Karena tujuannya berbuat baik. Jadi bahkan tadi orang yang tidak membiarkan anak yatim tidak mau berbuat baik pada yatim dan miskin, fawailul lil musallin. Jangan dibalik. Karena segala tujuan itu adalah tadi. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Khairun nas anfa'hum li ahlihi. Khairun nas anfa'hum li dinihi. Bermanfaat buat manusia lain, bermanfaat buat keluarganya, bermanfaat buat agamanya. Ini tentang manfaat. Itulah ilmu nafe, ilmu yang bermanfaat buat diri dan di luar diri. Dan itu hanya terjadi kalau seandainya kita sudah kenal Allah. Kenal Allah pada tubuhnya lewat fi'ilnya. Kenal Allah lewat hatinya, lewat asmanya. Kenal Allah lewat ruhnya, melihat sifat Allahnya. Kenal Allah lewat sirnya, menyaksikan zat Allah pada dirinya. Sempurna. Qul huwallahu ahad. Nah itu sudah ahad. Sampailah disebutkan kulhu. Kalau sudah kulhu, sudah ikhlas. Itulah ikhlas. Kenapa kulhu itu disebut surat Al-Ikhlas? Padahal nggak ada tulisan ikhlas, nggak disebut surat Al-Ikhlas. Karena berarti ikhlas itu bukan sebuah ucapan. Ikhlas itu tidak perlu ditulis ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu dikasih judul ikhlas. Karena ikhlas itu pada saat engkau justru sudah lebur tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam sholat ada muqaranah urfiyah, tuziyah, bastiyah. Siapa yang sholat? Allah. Bar itu sudah tidak lagi merasa sholat. Tadi semua, ya. Jadi itu ya, mungkin Mas Adi, Mas Irfan, tadi semua ya. Maka yang harus kita jaga adalah inilah sholat yang mereka katakan wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun fi muddati umrihi wa masjiduhal qalbu. Itu sholat tariqat. Sholatul wusta. Masjidnya adalah qalbu. Maka
Kapan dilakukannya adalah mu'abbadatun, mu'abbad. Kalau sholat maktubah mu'aqqatun, ada hanya waktu. Maka apa? Yang kamu anggap sholat itu, yang dikatakan UAS itu baru sholat maktubah. Sholat itu tidak ada di sisi Allah. Justru tadi. Maka tadi kalau nggak ngerti ilmu tauhid, ilmu nafe, siapa yang sholat? Ya. Maka orang yang berbuat baik yang nggak kelihatan sholat ungkit-ungkit dan begitu. Makanya tadi innama ya'muru masajidallah itu masdarnya imarah itu pada tubuh, bukan innama yu'amiru masajidallah. Akhirnya menjadi takmir masdarnya tadi semua. Berantemlah di masjid itu berbuat keropak. Tadi semua. Tapi jangan juga kamu juga meninggalkan masjid itu. Tadi semua ya, karena itulah cara kamu adalah untuk minimal secara syariat merasakan berjamaah. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Berjamaah tapi bisa dilakukan oleh dirimu sendiri. Siapa makmumnya? Jasadmu. Siapa imamnya? Ruh kamu. Pada saat tubuh ini makmum, imamnya hati. Karena tubuh ini diperintahkan oleh hati. Itulah kenapa dalam rukun sholat maktubah ada bahasa tumaninah. Tumaninah itu untuk menyadari siapa sebenarnya yang membuat aku takbir ini. Siapa yang angkat tangan ini. Itu makanya tadi kenapa ada kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh adalah kiblat Allah, kiblat rasa. Dan ada mukoronah, urfiyah, tuziyah, bastiyah. Itu juga untuk membuktikan siapa yang sholat. Makanya jangan tadi semua ya. Jadi adalah sholat yang setiap itulah aqama yuqimu iqamatan bimana mutaadi itu karena apapun yang kamu lakukan di kebun sholat, insya Allah akan hasil panen kamu bagus selama kamu sadari bahwa sesungguhnya kamu adalah sholat. Jadi nelayan sholat. Di kantor sholat. Nah ini kan sekarang kalau cuma sholat maktubah, akhirnya apa? Wudunya sih bagus, wah pakai takrim, betul wahab, betul mu'in, ya kitab-kitab fikih, kifayatul ahyar, ngerti bab ini. Tapi tangannya tetap nyolong. Itu kan artinya bahwa inna sholata tanha anil fahsya tidak berhasil. Nah inilah kata apa? Untuk menunjukkan bahwa sekarang Islam adalah negara yang tidak paling bahagia, menunjukkan sholatnya belum sholat. Bahkan bukan di kelas awam, kiainya saja, maaf, banyak kiai datang ke Abah belajar syahadat. Abah tes syahadatnya, ternyata belum syahadat. Syahadatnya mari mengucapkan, kata Abah tuh syahadat kiai itu baru syahadat beo aja bisa. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasul. Kalau belum syahadat, nah tadi apalagi amal. Makanya Mas Uas sudah belum syahadatnya. Apa yang disebut syahadat? Syah belum zatnya. Syahadat sudah disaksikan belum zatnya tadi semua. Inilah kadang-kadang maka kalau begitu caranya menyampaikan hadis tadi jangan langsung akhirnya tadi semua orang sudah belum memahami tentang sholat tapi sudah banyak berbuat dan sodako dan apa semua akhirnya nggak mau sodako tertolak ini padahal tujuan daripada sholat segalanya adalah bagaimana kita adalah memerankan peran Allah sebagai khalifah pengganti Allah, memakmurkan bumi, menyayangi makhluk, menyatukan makhluk. Tadi semua, ya. Bukan membuat firqah tadi semua, ya. Ini loh, kafir. Aduh, kalau begitu berarti ada banyak dalang di dunia ini. Kalau sudah begitu, berarti tubuhmu saja sudah. Tadi ya buat yang jemaah di majlis online ya, kalau masih terlalu syariat toto keluar dari grup karena kalian akan bingung tadi semua ya, nggak usah ikut-ikutan membahas lagi tadi semua. Nanti membingungkan yang lain yang sudah tadi semua. Baru tahu tafsir Mulkiyah sudah mau ngebahas di grup majlis dzikir tadi semua. Ya tolong ya tadi semua belum selesai tadi semua. Itu saja yang disampaikan oleh Abah, sehat semualah ya. Intinya semuanya baiklah tadi semua. Nah kata Abah juga, kenapa kehidupan ini hanya diulang karena tentang University of Life. Inilah bagaimana kita selalu sadar adalah wahwa ma'akum itu lagi live bersama Allah. Nah ini nikmati kita, sadari. Hudur, sadar tadi semua. Jadi bukan gerakannya tapi nggak sadar. Itu maka kata Allah wala taqrabus shalat wa antum sukaro. Jangan sholat, kamu mabok. Nah itu tadi semua belum sadar karena mabok itu adalah orang homer itu hilang kesadaran. Maka itu tadi diharamkan homer.
Tapi yang dihitop oleh Allah bukan yang mabok itu. Justru yang tidak sadar orang yang mabok tapi tidak minum khamr. Nggak ada bedanya. Tadi semua. Seperti Allah menciptakan anjing dan babi, dan kenapa diharamkan babi? Bukan tentang haramnya babi. Tadi semua. Tapi bagaimana kita jangan sampai memiliki sifat seperti babi. Jadi itu saja. Sehat semua, sing penting istiqomah ya. Maka Abah juga belajar istiqomah tadi semua ya, tadi semua. Jadi karena marilah kita gunakan umur, karena duduk tadi kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Nah, pengajian kita ini insyaallah karena kita berbicara mengenali diri, mengenali Allah, menyadari kehadiran Allah, itu khairun, lebih baik min apa namanya, dari ibadah 1000 tahun yang tadi. Hanya ritual. Insya Allah ya. Sehat semua, mari kita gunakan umur, dan sekarang sudah nikmat, nggak usah mendengarkan ceramah, nggak usah ngundang Abah ke sono. Ini Tuhan sekarang ini sedang mengobral, sedang membukakan, bahkan ilmu yang paling rahasia pun dibukakan hari ini. Itulah tujuan Allah menciptakan Google, menciptakan Facebook, menciptakan semua. Karena artinya bahwa hari ini, bahkan nanti menciptakan AI. AI nanti banyak berceramah. Karena AI lebih jujur dalam menyampaikan dalil. Karena tergantung apa kitab yang dimasukkan ke dia, AI itu akan berkata apa adanya. Nah, itu. Ya sahabat, sehat semua, warga semua. Mari kita nikmati hidup, bahagialah. Kita saling doakan, saling menyayangi, saling memaafkan, saling tadi. Marilah satukan. Karena Islam itu menyatukan. Bukan memecahkan. Tadi. Maka kata Allah tadi semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi yang pertama adalah jamukan jasad dan ruhmu. Setelah itu jamukan dirimu dengan keluargamu, dengan tetanggamu. Satukan. Bahwa sesungguhnya ummatan wahidah semuanya. Ya, dari hidup yang satu, dari fi'il yang satu, dari asma yang satu, dari rasa yang satu. Itulah. Bebas kamu dari syirik jali pada tubuhmu, bebas kamu dari syirik hobi pada hatimu, bebas daripada syirik syir pada ruh, pada ruhmu. Ya, sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, berkah semua hari ini. Dan buat teman-teman Majelis Dzikir Nurul Hikam, biasa malam ini ada sholawat dan dikiran maghrib sampai isya. Ya, ayo tadi semua. Jangan anggap sepele tadi semua. Ayo terus latih tubuh kita. Maka syariat itu melatih tubuh. Tadi semua. Bagaimana merasakan adanya hidup. Jadi jangan bersandar pada syariatnya. Tapi syariat itu sedang tadi dilatih tubuh ini melakukan ketaatan. Tubuh melakukan ketaatan. Bukan bersandar pada ketaatan itu. Tapi melatih menyaksikan pil Allah pada ketaatan itu. Maka istiqomah di situ. Nanti juga udah. Waktunya sholat. Waktunya tadi semua. Ya, ayo. Nanti malam kita biasa dzikir dan sholawat. Ya, nanti ya kemudian kita latih terus ya. Jangan merasa sudah selesai. Masih jauh. Tadi semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.